Gubuk Paman Tom karangan Harriet Beecher Stoll. Bagian kedua. Jangan marah kalau saya usul. Shira bisa mengurus dapur dan saya mau bekerja agar bisa menebus Tom. Beberapa minggu kemudian keluarga Augustinus menerima surat dari istri Tom. Chloe bekerja di perusahaan roti. Gajinya seminggu $2. Dia menabung untuk menebusmu. Itu betul-betul kabar baik Eva. Tom bersahabat dengan Eva. Senangkah kau, Augustinus? Aku senang. Tom sangat baik kepadanya, Eva pun senang kepadanya. Aku tak mau melarang pergaulannya. Aku sebagai ibunya tidak boleh turut campur. Ibu Eva khawatir. Akhir-akhir ini Eva cepat lelah dan kurang nafsu makan. Kau tak perlu cemas, Mary. Minggu depan Enriquez akan datang menginap dan akan membuatnya gembira. Seminggu kemudian, Enriquez, selamat datang. Hai Eva, mengapa kau berjalan-jalan dengan budak belian? Rupanya kau belum tahu orang kulit putih dilarang bergaul dengan budak belian. Jangan bicara begitu. Tom sahabatku. Memang tidak semua budak jahat. Enriquez, kau terlalu sombong. Ayah Enriquez memelihara banyak budak belian. Aku tak mengerti kenapa kau sekali-sekali tidak pernah menghajar pemalas-pemalas itu, Augustinus. Itu satu-satunya jalan untuk menanamkan kewibawaanmu. Meskipun aku menentang perbudakan, aku tak mampu menghapusnya. Namun aku harus berperi kemanusiaan. Memang budak belian juga manusia. Setelah Enriquez pergi, Eva jatuh sakit. Kenapa panggil dokter? Anak itu hanya lelah habis naik kuda dengan Enriquez. Nanti terlambat, Augustinus. Panggil dokter Ophelia. Tapi kurasa tak perlu. Dokter pun datang. Kenapa baru sekarang memanggilku? Sakitnya sudah payah. Ya Tuhan. Siang malam Tom menjaga Eva. Tom, aku punya gagasan yang indah. Aku akan pergi ke negeri tempat kita kelak bertemu lagi. Dan kau akan bebas merdeka. Tapi aku akan lebih dulu sampai ke sana, Eva. Ayah, aku merasa akan mati. Ayah harus berjanji membebaskan semua budak belian kita. Kalau tidak, ayah tak akan masuk sorga dan kita tak akan bertemu lagi. Eva, pikiranmu aneh. Augustinus, Topsy harus kita usir. Dia menggunting topiku yang indah. Ayah, Topsy jangan kau pukul lagi. Aku takkan memukulnya. Kenapa kau nakal? Di sini kau kan diperlakukan baik. Benar, Tuan. Tapi Nona Ophelia bilang aku nakal. Jangan nakal lagi. Nanti Nona Ophelia tak bisa mengatakan aku nakal, Tuan. Kesini, Topsy. Temui Eva. Mari kita bicara, Topsy. Sebentar lagi aku mati. Maka harus kukatakan kepadamu sebelum terlambat. Aku sangat mencintaimu. Belum pernah ada yang berkata begitu kepadaku. Aku sungguh-sungguh. Dan masih ada satu lagi yang mencintai kita semua. Esoknya, Ayah, panggil semua pelayan. Aku ingin pamitan. jangan berkata yang bukan-bukan sayang. Kau tampak sudah mau sembuh. Tom, panggil semua budak. Lalu, Oh Tuhan, mereka sudah datang Eva. Semua budak berkumpul dekat tempat tidurnya. Lalu dia menyampaikan kata-kata yang membesarkan hati.
Selama ini kalian baik dan manis kepadaku. Jangan sedih kalau aku. Di tengah malam, Augustinus cepat panggil dokter. sakitnya keras. Tapi dokter terlambat, Iva meninggal dengan tenang dan tersenyum. Oh, Iva meninggal. Tenang Maria. Beberapa minggu kemudian, selama musim dingin seluruh keluarga berliburan di New Orleans. Akhir-akhir ini kesehatanku merosot, Tom. Setelah aku meninggal, kau bebas. Tapi Tuan, jangan bicara soal mati. Tak lama kemudian, Augustinus meninggal sungguh. Tuan Augustinus sudah janji, setelah dia tiada, saya boleh menemui istri saya. Aku tahu, Tom. Tapi surat-suratnya belum beres. Tidak. Tom tidak boleh pergi. Jangan ganggu aku, Ophelia. Aku sedang pusing. Aku mau menjual Tom bersama budak-budak lainnya. Jadi janji suamimu kau ingkari, Maria. Augustinus berjanji mau membebaskan Tom. Kini kau hanya memikirkan pusing kepalamu saja. Bah. Esoknya semua budak Augustinus dikumpulkan. Mereka lalu dibawa ke pasar pelelangan. Cepat, waktu kita terbatas. Mereka takkan memisahkan anak dari ibunya, bukan? Mudah-mudahan tidak. Giliran Tom dilelang. Siapa mau beli orang kekar ini? Petani berpengalaman. Surat pujiannya baik. $900. Tom jatuh ke tangan Legree, seorang pengusaha kebun kapas di daerah selatan. Kau sudah kubeli. Kau harus patuh padaku. Ingat, aku sudah berpengalaman memelihara budak. Cambuk inilah yang harus kau dengarkan. Legree juga membeli sejumlah budak lainnya. Kemudian mereka berangkat ke perkebunannya. Jangan berusaha melarikan diri. Anjing-anjingku haus darah. Mereka lebih suka makan orang negro daripada tulang. Kerja mereka berat. Kalau mau, kau bisa jadi mandor, Tom. Sembo Kuimbo masih membutuhkan pembantu. Ayo, kerja semua. Mereka bekerja dari pagi buta sampai larut malam. Perempuan itu tak kuat lagi. Istirahat dulu nak, kau kepanasan. Hei kau, semua harus kerja. Kau mau coba-coba ya? Tapi dia tak kuat lagi. Siapa bilang? Cambuk dia dan dia akan baik kembali. Sorenya Tom sangat kelelahan habis kerja seharian. Dia duduk di barak budak belian. Siapa yang bernama Tom? Kau dipanggil majikan. Baik. Perempuan itu membisikkan tentang Legree. Namaku Cassie, kerjaku di rumah majikan. Dia melihatmu berdoa, dan dia tak senang kepada orang negro yang beriman. Oh ya? Tak lama kemudian Tom menghadap. Otakmu kosong, Tom. Mestinya kau bisa enak di sini, tapi kau berdoa segala dan suka membantu perempuan. Aku hanya melakukan tugas orang Kristen. Kau harus tobat hanya kepada gerejaku. Gereja Simon Legree. Cambuk dia, mandor. Lalu, Tom mendapat hukuman cambuk dari majikannya. Yang terakhir, bakar kitab Injil Mu'atau. Malamnya, dia majikan tubuhku, bukan majikan jiwaku. Apa gunanya, Tom? Dia akan mencambukmu sampai mati. Legree menghina dan memukul tubuhku. Dia binatang bertubuh manusia. Kau kira Tuhan akan mengizinkannya? Ayahku kulit putih. Dia mencintaiku dan berjanji mau membebaskanku. Tapi dia meninggal sebelum membebaskanku. Lalu aku jatuh ke tangan binatang itu.
Di mana harga dirimu? Percayalah dirimu sendiri. Akan tiba waktunya orang negro diperlakukan sama seperti mereka. Keesokan harinya, semalam kau bersama Tom ya? Kalau aku menganiaya orang, kau tidak usah menolongnya. Kulakukan demi kepentingan Tuan juga. Tom budak yang berharga bagi Tuan. Sembo masuk. Dia memperlihatkan medali yang dulu diberikan Eva kepada Tom. Tenung Tuan, berikan kepadaku. Kau orang negro sama saja percaya tahayul. Tapi potret dalam medali mengingatkan Legri kepada ibunya sendiri. Ibu Legri wanita berhati mulia. Dia menderita sedih karena perbuatan anaknya. Setelah sering berbuat jahat pada usia muda, Legri lari ke laut dan hidup bebas serta liar. Kembali dari perjalanannya yang kedua, Legri menerima kabar ibunya meninggal karena sedih. Negro kotor itu mengingatkanku pada ibu. Casey dan pelayan baru bernama Emmeline membuat rencana. Aku mau lari dari neraka ini. Dari rumah kotor ini. Itu tak mudah, nak. Aku akan minta tolong Tom. Sementara itu Legri menemui Tom. Bagaimana? Masih mau taat kepada Injil? Tuan boleh perlakukan tubuhku sesuka hati, tapi jiwaku tetap milikku. Apa? Tak tahu adat? Negro sombong, harus kuhajar. Jangan, Tuan. Tuan banyak mengeluarkan uang untuk membeli Tom. Jika dia tak bisa kerja lagi, uang Tuan hilang sia-sia. Kau benar, tapi aku jengkel dengan ketidaksopanannya. Sementara itu George, Liza, dan anaknya sampai ke dekat perbatasan Kanada. Mereka menyamar. Kini kita hadapi kesulitan besar, kita harus naik kapal tambang. Kalau ada yang mengenali kita pasti berhasil. Mereka berhasil. Kapal tambang menyeberangkan mereka ke Kanada. Mereka melapor pada seorang paderi. Kalian merdeka, kawan. Beberapa bulan berlalu. Tom tidak lagi membangkang kepada Legri. Tak kulihat lagi kau membaca Injil. Mau kujadikan mandor. Tom diam saja, dia melipat tangan dan berdoa. Ia melihat sebuah penampakan. Kemudian, Legri tidur nyenyak. Dia mabuk minuman keras. Kau harus membunuhnya. Tidak, Casey. Aku tak mau membunuh orang. Kalau begitu, mari kita lari. Kesempatan baik. Kau benar, nak. Kemudian, celaka. Anjing-anjing mencium jejak kita. Anjing penjaga menggonggong keras. Semua anjing-anjing itu. Ada yang mencoba lari. Habis riwayat kita. Apa tindakan kita? Aku tawakal. Kembali ke rumah dan sembunyi. Kemudian, itu dia. Itu Tom. Tangkap dia. Cepat. Majikan mengira di sana ada hantu. Anjing penjaga menyerang Tom. Cukup. Lepaskan. Kau dengar. Tom dibawa masuk, kasihan Tom. Legri sangat marah, dua perempuan hilang. Dia tahu itu pasti perbuatan Tom. Tuan, ada tamu. Ada apa? Aku sedang mencari Tom, seorang budak. Aku kenal dia, Tom tak bisa dipercaya. Semua uang yang kukeluarkan untuk membelinya terbuang sia-sia.
George menemui Tom dan terkejut. Tom sedang menunggu ajalnya. Paman Tom, aku di sini, George Selby, masih ingat aku. George, syukur kau datang. Katakan pada Chloe bahwa aku meninggal dengan tenang. Katakan pada Chloe aku sudah pergi ke negeri yang bebas penderitaan. Katakan bahwa kami akan jumpa lagi kelak di sorga. George mengerti apa yang telah terjadi dan, kau binatang bertubuh manusia, akan kulaporkan polisi. Paman Tom meninggal karena kau aniaya. Rasakan, kau pembunuh hanya bisa jera dengan cara ini. Kemudian, istirahatlah dengan tenteram Tom. Aku akan terus berusaha agar pengorbananmu tidak sia-sia. Hari-hari berikutnya Legree selalu minum minuman keras. George menggunakan kesempatan itu untuk menyelamatkan kedua perempuan yang bersembunyi. Kami sangat berterima kasih Tuan George. Kalau tak ada Tuan dan Paman Tom. Di kapal dia berkenalan dengan wanita berdarah campuran yang ternyata masih saudara George. George masih hidup. Oh, menyenangkan sekali. Casey menceritakan riwayatnya kepada nyonya itu. Kau akan kubawa ke Kanada. Kau akan kuselundupkan di perbatasan. Terima kasih Nyonya. Kemudian George pamitan kepada mereka. Dia harus pergi ke perkebunannya. Salamku untuk Chloe, Tuan George. Beberapa kali George mencoba menulis surat kepada ibunya. Aku tak bisa menulis sepatah kata pun. Akan kutulis, aku segera pulang. Akhirnya dia tiba di rumah. George, mana Tom? Kau bertemu Tom. George menceritakan nasib Tom. Kasihan Chloe. Dengar kelak kalian akan bebas. Kalian boleh tinggal di sini atau pergi. Sebelum Tom menemui ajal, aku sudah janji kepadanya akan membebaskan kalian semua. Kebanyakan budak ikut George di perkebunan. Dia mengusahakan sekolah yang baik dan perumahan yang layak. Anak-anak bekas budak menjadi orang-orang terhormat. Sebagai warga negara Amerika. Buku ini mengisahkan perbudakan tapi tidak menceritakan hal-hal yang lebih buruk. Perbudakan tercatat dengan darah dalam sejarah orang beradab. Tamat.